Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat ya dek. Sekarang kita mau memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, saat ini kami boleh dapat berkumpul bersama dengan adik-adik kami, meskipun ya Tuhan tidak dapat beribadah bersama di dalam gereja, namun saat ini juga kami dengan hati yang mengucap syukur, hati yang penuh dengan gembira, mau memuji dan memuliakan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini, Tuhan juga yang menolong supaya adik kami juga boleh dapat mengikuti ibadah online kami ini dengan hati yang bersyukur dan juga dengan hati yang gembira dan menjadi anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita mau menaikkan lagu pujian Happy Ye Ye Ye. Kita mau menyanyikan lagu kedua. Lagu, adik-adik masih ingat nggak sih ya lagu badanku ke depan, badanku ke belakang, tapi tangan dulu ya adik-adik yang duluan. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang. Gimana kalau kita tambah gerakan baru? Nanti di saat bersama-samanya kita muter. Jadi nanti semuanya adik-adik di dalam rumah juga muter ya, ikutin kakak ya dari sini ya. Oke, kita ulangi ya. 1, 2, 3 ya. Tanganku ke depan, ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang. Tadi sudah menyanyikan 2 lagu pujian. Sekarang kita mau mendengarkan firman. Nanti ada Kak Murah yang akan membawakan firman. Selamat pagi adik-adik.
jumpa kembali dengan Kak Urah di sini dalam video ini. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita ladang Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang akan menjadi tujuan dalam hidup kami, menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah ke depannya. Tuhan Yesus, hiduplah pintu hati kami, bukalah hanya untuk firman-Mu. Diundah sisi tempat ini sehingga kami dapat dengan tekun, dapat konsentrasi dalam mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Yesus Kristus kami panjatkan doa dan permohonan ini. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan maupun video yang diambil dari kitab Perjanjian Lama. Nah, adik-adik yang bawa kitab, ambil Alkitabnya ya. Nah, kita membaca 1 Samuel 8, pasal 8, pasal 9 dan 10. Nah, nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah. Yang sudah bawa kitab, namun yang masih kecil-kecil, mari kita saksikan video berikut ini. Silakan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Tampil ke muka
menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina?" Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Nah, adik-adik sudah membaca dan melihat video tentang bagaimana Saul akhirnya diurapi menjadi raja atas Israel. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita petik atau kita ambil imannya dari cerita tadi? Nah, jadi di sini dapat kakak rangkum seperti ini, adik-adik ya. Di mana dulunya umat Israel itu tidak dipimpin oleh seorang raja, namun dipimpin oleh Samuel sebagai hakim. Nah, dia menjadi hakim atas umat Israel. Nah, setelah menjadi tua, dia menyerahkan kepada anak-anaknya yang bernama Yoel dan Abia. Namun sifat anak-anaknya tersebut tidak diperkenankan oleh Tuhan, di mana yaitu mencari keuntungan atau laba. Yang kedua, yaitu sering menerima suap. Dan yang ketiga, yaitu seringkali memutarbalikkan fakta ataupun keadilan, sehingga umat Israel menjadi kacau balau sebenarnya. Dia bukan menjadi pemimpin yang bijaksana lagi. Nah, dari itu umat Israel memutuskan bahwa harus ada raja untuk memimpin mereka. Namun sebenarnya Tuhan tidak menginginkan hal ini. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan bahwa umat Israel itu menjadikan Tuhan Allah sendiri Allah raja. Namun karena umat Israel bersikeras bahwa harus ada seorang raja, akhirnya dia memperkenankan dengan syarat agar Samuel ini mengingatkan apa yang menjadi hak seorang raja, sehingga nantinya umat Israel tidak kaget. Nah, jadi sudah dijelaskan oleh Samuel bahwa hak seorang raja seperti yang ada ditonton di dalam video tersebut, tetap umat Israel untuk bersikeras untuk menginginkan seorang raja bagi umat Israel. Nah, akhirnya Tuhan meminta Samuel mendengarkan permintaan mereka. Nah, sekarang berlanjutlah di mana pemilihan Saul
menjadi seorang raja, sebenarnya ada dua pilihan. Yang pertama, di Alkitab dapat kita baca pemilihan Saul menjadi raja Israel, bahwa ia dipilih atas petunjuk Tuhan. Ini dapat ada dibaca dalam 1 Samuel 9 ayat 16 sampai 17. Dan yang kedua, bahwa dia dipilih melalui undian. Dapat ada dibaca dalam 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Nah, dari kisah-kisah tersebut, akhirnya Saul diurapi oleh Samuel menjadi raja, dan Samuel tercatat sebagai hakim terakhir dari bangsa Israel. Nah, demikian adik-adik. Namun perlu kakak sampaikan sini, semenjak Saul menjadi raja, tetap juga dia jatuh dalam dosa, di mana dia senantiasa tidak taat sebenarnya kepada Tuhan. Salah satunya dalam memimpin peperangan dalam melawan bangsa Filistin. Apa ada dibaca dalam 1 Samuel 13. Jadi dia menolak perintah untuk menghabisi orang Amalek dan seluruh ternaknya. Padahal itu yang diperintahkan atau difirmankan. Akibatnya Saul ditolak oleh Allah dan digantikan oleh Daud pada akhirnya. Dan ada lagi kehidupan rohani Saul ketika ia pergi menghubungi seorang medium, seorang perempuan di Endor yang bertanya kepada roh Samuel. Nah, masih juga dia bertanya kepada roh-roh orang yang sudah meninggal. Jadi Tuhan tidak menginginkan hal itu. Nah, demikian juga pada akhirnya Saul menjadi raja selama 18 tahun ketika Samuel masih hidup, dan memerintah seorang diri ditambah 22 tahun lagi. Nah, demikian adik-adik ya, walaupun Saul sudah diurapi oleh Tuhan menjadi raja, namun dia tidak terlepas dari dosa. Untuk itu adik-adik ingat, dia tetap harus berdoa, ya, memohon ke Tuhan. Walaupun sudah sering kali ke gereja, sering kali berdoa, tetap adik-adik memohon ke Tuhan untuk selalu diperbaharui, selalu diingatkan dan dituntun oleh Tuhan di dalam doa dan untuk menjalani kehidupan saya. Nah, demikian adik-adik ya, yang dapat kakak sampaikan. Semoga adik-adik senantiasa taat pada apa yang difirmankan oleh Tuhan dan tetap memohon kepada Tuhan. Nah, karena adik-adik, mari kita berdoa kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, setelah kami ya Tuhan, kami bersyukur di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana kami boleh belajar dari kitab tadi, dari firman tadi ya Tuhan, di mana walaupun kami sebagai orang percaya, kami juga tidak terluput dari dosa, karena iblis senantiasa akan memantau kami dan merumuskan kami dalam dosa. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu selalu agar senantiasa mohon pimpinan dan pertolongan-Mu selalu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang menjadi tuntunan dan pemimpin dan raja atas diri kami. Amin. Halo adik-adik, masih tetap semangat nggak? Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Mura. Nah, sekarang kita melanjutkan ibadah kita. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu King Kong Badannya Besar. Semuanya berdiri ya adik-adik ya. Mama
kita sudah selesai. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita membawa dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tangan dilipat, mata dipejam. Tuhan Allah Bapa yang berkata di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai ibadah kami sehingga dapat berjalan dengan lancar dari awal ke tengah hingga akhir. Tuhan, berkatilah kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka sehingga mereka selalu semangat setia untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan selalu memberkati, memberi kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai aktivitas kami selama seminggu ke depan, sehingga kami bisa berkumpul lagi untuk mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama anakmu Yesus dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah selesai ibadahnya. Sampai ketemu minggu depan.